pada pagi hari ini. Izinkan saya sampaikan satu bait pantun. Infrastruktur kami terus bangun demi Batam menjadi kota baru. Saya buka sambutan dengan pantun untuk tamu undangan di seluruh penjuru. Baik Bapak Ibu, Pak Yusuf, makasih banyak telah hadir Kota Batam. Saya kira satu kota yang lagi kami bangun, tapi sebelum kita bangun sudah ada kotanya dulu, dibangun oleh Pak Habibie. Sampai hari ini kami hanya meneruskan, baik BP Batam ataupun BP Batam, kami meneruskan apa yang telah didesain oleh Bapak almarhum Profesor Habibie. Memang 7-8 tahun terakhir ini terjadi pembangunan yang cukup pesat sekali. Kenapa? Karena ada dua institusi yang bisa dikolaborasi menjadi satu, antara Wali Kota dan BP Batam. Maka hari ini Bapak boleh lihat, semua kita bangun, salah satu adalah infrastruktur jalan. Meskipun banjir, hari ini banjir Pak ya, sudah seminggu ini banjir terus. Kenapa banjir? Saya yakin karena ada proses pembangunan jalan yang baru. Kemarin kita sudah tegur kepada kontraktornya bahwa boleh jalannya dibuka, tapi paretnya jangan ditutup. Karena mereka mau cepat saja tanah dibuang ke pinggiran, maka alir jalannya tertutup semua. Kemarin sudah kita perbaiki semua, mudah-mudahan berkuranglah banjirnya. Dari Pak Yusuf, Kota Batam kota kecil saja hanya 415 km persegi di Pulau Batamnya. Tapi kalau disambung dengan Rempang dan Galang hampir 715. Artinya tidak salah Bapak membuka Indogrosir di Kota Batam. Pada pagi hari ini akan diresmikan. Kenapa demikian? Karena penduduk Kota Batam hampir lebih kurang 1,3 sampai 1,4 juta. Dan Kota Batam adalah, jangan ada yang tersinggung, kalau boleh kita sampaikan, inilah pusat perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Karena penduduk terbesar, dan ini adalah kota yang desain untuk kota modern. Maka mudah-mudahan dengan ada Indogrosir ini kita berharap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kota Batam bisa terpenuhi. Apalagi tadi Bapak sampaikan kepada kita bahwa Indogrosir tidak hanya untuk grup Indonya saja, tapi boleh untuk semua yang ingin berusaha Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, Pak Yusuf, sekedar informasi, karena Bapak baru sekali ke Kota Batam, mudah-mudahan bisa Bapak infokan buat Republik Indonesia. Karena Bapak ini adalah persemian yang ke-28, berarti tinggal 10 lagi provinsi yang belum Bapak masuk. Maka dari mana Bapak hadir, tolong informasikan bahwa kami lagi mengembangkan Kota Batam supaya Batam menjadi satu kota modern. Salah satu tadi sudah saya sampaikan, jalan lagi kita selesaikan. Jalannya bertaraf internasional. Meskipun kami kota kecil tidak kalah dengan DKI. Minimal kami punya jalan 5 lajur, tapi daerahnya kecil saja. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita lagi akan menyelesaikan pembangunan Bandara Hang Nadiem. Dimanapun saya hadir, ini saya sampaikan supaya terbangkit semangat Bapak Ibu sekalian untuk membangun bersama-sama Kota Batam bersama kami, pemerintah Kota Batam dan BP Batam sendiri. Bandara mudah-mudahan besok, tadi baru saya telepon, desainnya sudah selesai. Mudah-mudahan besok kalau kami sepakat 6 pimpinan BP Batam, maka segera akan kita lelangkan untuk pembangunan Terminal 2 Bandara Hang Nadiem Bapak Ibu sekalian. Kalau bandara selesai, jalan selesai Bapak Ibu sekalian, dan masuk ketiga adalah Pelabuhan Batu Ampar. Kita berharap juga Pelabuhan Batu Ampar akan segera selesai bangun, sehingga nanti seluruh produk Bapak masuk Kota Batam tidak repot-repot lagi melalui jalur A, jalur B. Cukup jalur Pelabuhan Bebas Batu Ampar saja. Tapi bukan hanya untuk Indogrosir, tapi untuk semua komoditi barang dari dalam dan luar negeri masuk ke Kota Batam yang kita cintai ini. Kalau pelabuhan selesai, bandara selesai, jalan selesai, satu lagi Bapak Ibu sekalian, kita berharap ada rumah sakit yang bertaraf internasional. Kalau semua kebutuhan umum utama ini bisa kami selesaikan, maka saya yakin ekonomi akan bertambah hebat dari sekarang ini. Hari ini 2022, dirilis 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Batam terbaik untuk di Provinsi Kepulauan Riau dan di Republik Indonesia. Kita di atas provinsi, di atas nasional,
dan pertumbuhan kita 6,84. Mudah-mudahan Indogrosir masuk, kita berharap tahun 2023 akan dirilis 2024. Tentu kita berharap di atas 7% ke atas Bapak Ibu sekalian. Ini tidak sulit untuk kita capai, karena dengan seluruh anggaran yang ada di pemerintah Kota Batam dan di BP Batam, semua kita kucurkan, maka semua sektor hidup kita berharap mudah-mudahan tidak ada pengangguran bertambah lagi di atas 5% Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena itu memang kita kejar supaya tidak ada pengangguran yang terlalu banyak. Maka kalau dulu istilahnya padat karya, sekarang yang kita bangun kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Karena tahun ini Bapak Ibu, biaya untuk membangun infrastruktur baik jalan dan lain-lainnya ini hampir 2 triliun. Artinya uang berputar cukup banyak untuk masyarakat Kota Batam. Maka saya sampaikan tadi, mudah-mudahan 2023 dirilis 2004 pembangunan ekonomi Kota Batam mendekati sempurna Bapak Ibu sekalian. Maka sebelum saya tutup, saya titip kepada kita semua untuk semua bisa terrealisasi Bapak Ibu sekalian. Ada satu kata yang harus kita selesaikan. Batam harus aman. Siapa mengamankan? Bukan hanya pihak kepolisian. Pihak kepolisian menegakkan hukum, tapi yang menegakkan keamanan adalah kita pribadi Bapak Ibu sekalian. Kita bisa berbuat apa saja demi mengamankan Kota Batam. Yang pertama saya titip Bapak Ibu, kita amankan diri kita dulu supaya tidak buat masalah sehingga tidak menimbulkan permasalahan di luar. Bagaimana kita buat keamanan Bapak sekalian? Hidup harus berbagi. Saya titip kepada kita semua, di luar kita usaha Bapak sekalian, saudara kita yang di luar ini masih banyak. Kalau mungkin ada kesempatan mereka bisa bekerja, saya mohon kepada kita semua untuk ditampung sama-sama. Kalau sudah semua bekerja, maka sudah menjaga keamanan masing-masing, maka tidak butuh yang lain mengamankan diri kita, karena kita sudah mengamankan diri kita sendiri. Karena kalau tidak aman, Ibu Bapak sekalian, hari ini tidak bisa berkumpul di sini kita hari ini. Maka saya titip betul pengalaman kita yang lalu sangat pahit sekali. Mungkin Bapak Ibu belum di sini, tahun 98 terjadi sesuatu gejolak yang sangat berbahaya. Mudah-mudahan kita berharap tidak terjadi Kota Batam. Maka saya titip kepada Bapak Ibu satu hal saja. Kalau ada terjadi sesuatu yang Bapak Ibu tahu, tolong kita pihak pemerintah atau pihak keamanan, tolong Bapak Ibu WA saja. Lebih cepat kita tangani, saya yakin dia tidak akan merebak. Maka Kota Batam hampir 10 tahun terakhir terjadi aman damai karena semua kita menjaga hal yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian. Terakhir Ibu Bapak sekalian, kita coba mendesain ada pembangunan LRT di Kota Batam ini. Sesuatu yang sudah Bapak Ibu dengar mungkin 10 tahun lalu, tapi hari ini coba kita munculkan lagi supaya ada terbangun LRT di sini. Jadi Pak Yusuf, Pak Mo, kalau mau bangun stasiun sini ikut partisipasi bersama Pak Sudirman nanti. Kenapa? Karena titik-titik stasiun ini akan kita bangun di Kota Batam. Tapi yang jelas titik utamanya nanti ada di Batam Center, di pelabuhan internasional ke Singapura. Tentu Batam Indo sudah begitu ramai, butuh titik-titik untuk stasiun ini sendiri. Nanti tinggal kita bangun sehingga seluruh karyawan, tidak hanya Indogrosir, tapi di belakang banyak sekali pabrik, termasuk Pandil, tentu akan kita bangun satu stasiun sini. Saya berharap mudah-mudahan desainnya 2 bulan ke depan selesai. Maka kalau itu pas nanti kami pimpinan BP Batam oke, maka segera kita bangun. Yang mau saya dulukan adalah stasiun dari Pelabuhan Internasional Batam Center menuju ke bandara. Karena saya tinggal 2 tahun lagi, mungkin tidak keburu untuk menyelesaikan semua, tapi saya berharap sudah ada titik yang saya mulai. Biasanya Pak Yusuf memulai itu susah, tapi kalau sudah mulai jalan, dia akan jalan sendiri. Maka Bapak Ibu banggalah kalau nanti ada transportasi umum berbentuk LRT kita bangun di Kota Batam yang kita cintai ini. Kok tak ada tepuk ya? Baik Bapak Ibu, saya kira itu aja dari saya, dan sekali lagi saya mohon maaf lahir batin atas nama pemerintah Kota Batam dan BP Batam karena pembangunan jalan yang kami lakukan terjadi kemacetan, kebanjiran, tapi ini harus kami ambil. Kalau tidak ini akan lambat selesai.
Tadi di radio ada protes juga. Kenapa dalam membangun jalan ini tidak menggunakan standar internasional? Itu bisa-bisa saja Bapak sekalian. Kalau bisa dikecilin, kenapa harus kita besarin? Kalau saya gunakan standar internasional untuk pengamanan, bukan hasil pembangunannya, maka cost ini akan bertambah besar. Misalnya saya menyiapkan jalan cadangan untuk mereka ke bandara. Bapak Ibu bayangkan kalau jalur sepanjang itu, saya siapkan cadangan, Bapak Ibu berapa uangnya? Uang kita tidak cukup, maka kita hanya pakai tali. Tapi hari ini sudah saya telepon tadi supaya diperketat saja, karena kalau kita bikin jalan cadangan tambahan, Bapak Ibu, uang kita tidak cukup dan Batam akan terlambat selesainya. Jadi saya mohon maaf lahir batin, tapi yakinlah kami pemerintah tidak akan melukai masyarakatnya. Kami akan berusaha mampu kami supaya semua akan berjalan baik karena cinta kita kepada Kota Batam. Maka Kota Batam 2029 seluruh infrastruktur utama harus selesai semua. Maka Bapak Ibu lah yang menjadi kontrol masyarakat untuk pembangunan ke pemerintah, baik Pemko dan BP Batam. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, Pak Yusuf, ini ada pantun Pak. Kalau Bapak tak baca pantun nggak apa-apa. Kalau saya tak baca pantun 2024 jadi masalah Bapak Ibu sekalian. Di Batam aman aja, tapi luar Batam nanti diprotes. Pantunnya begini, jalan utama sudah kita tata, proyek LRT target selanjutnya. Cakep. Jika hendak membangun kota, infrastruktur dan perekonomian itu kuncinya. Cakep. Pantun kedua, tepuk ramai-ramai meskipun hari hujan. Hendak bayar, belanja di kasir. Cakep. Mana tepuknya? Harus sabar, ikuti antrian. Selamat atas pembukaan Indogrosir. Cakep. Mari bersama majukan perekonomian. Yeay. Baik Bapak Ibu, terima kasih oleh Pak Yusuf. Saya titip banyak sekali pekerja kita yang dari luar sudah di Kota Batam. Tidak semua bisa mencari kerja. Mudah-mudahan Bapak rekrutlah anak-anak yang sudah di Kota Batam. Kalau ilmunya belum sampai, saya kira bisa ditatar atau di pendidikan sebentar sehingga anak-anak kita yang di Kota Batam bisa menikmati. Karena yang sudah nganggur banyak, kalau Bapak ambil dari luar lagi, maka saya bersama yang lain akan pusing. Kenapa? Karena semakin banyaknya nganggur, semakin sakit kepala kami sini. Karena Batam daerah yang menjadi tujuan seluruh masyarakat Indonesia ke sini. Mudah-mudahan himbauan ini bisa membantu menambah pekerjaan orang Kota Batam sehingga Batam tingkat kemiskinannya bisa turun. Sekedar Bapak ketahui, orang miskin di Kota Batam hampir 85.000. Pendapatan di bawah 780.000 itu sudah kategori orang miskin. Jadi hari ini kalau gaji saya 8.000, bulan depan Bapak potong 70.000, saya sudah masuk orang miskin. Maka jangan dipotong gajinya, dinaikkan saja supaya tak masuk orang miskin Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Bapak Haji Muhammad Rubi, SEMM. Kami mohon kesediaan waktunya untuk tetap berada di panggung Bapak. Kemudian kami undang kepada General Manager Batam Indo, Bapak Mok Soiwa, untuk bergabung di atas panggung. Dan juga Bapak Koordinator Direktur Bapak Wiwi Yusuf, dan juga anggota bidang pengelolaan kawasan dan investasi BP Batam, Bapak Sudirman Saad. Kami undang untuk bergabung di atas panggung.